Halo Mas Ali. Halo Mas Amar. Gimana kabarnya? Ya, gini-gini ae. Sepodo ae, gak sugih-sugih aku. Oh. Kerja tapi gak tau sugih wis ngene kuwi. Enggak apa-apa sih, penting ya disyukuri ya. Iya betul, tetap syukur. Piye kabarnya Mas Amar? Alhamdulillah ya apik ngene iki. Piye kuliahane? Ya top wae sih. Karena yo kan aku wis yo kampus teknik ya, santai. Heeh. Loh, sampean kesibukane saiki nyapo? Lah, kalau aku sih Mas, tadi bakul buah aku. Oh, bakul buah. Oh, Iya. juragan buah ya. Bisa dibilang, tapi aku untuk juragane sakjane. Cuman aku sing dipercaya buat jogo lapake ngono lah. Enggak apa-apa kan, yang terpenting kan belajar kan ya dari seorang bos. Iya benar, belajar cara membuat usaha itu dari orang lain memang Bos sih manfaat. apian apa enggak? Kadang kerang, kadang apian. Oh, berarti harus bekerja sesuai tekanan apa gimana? Lek aku sih lebih tepatnya lek kerja sesuai enggak milih-milih sih, maksudnya dalam artian golek pengalaman sih yang penting, gak usah kayak sesuai passion malah tai kucing. Aku guru-guru pengalaman akeh kok lek wis misal udah kayak sekolah lagi atau enggak kuliah atau enggak cari les-lesan tentang basic manner dan lain-lain itu mungkin bisa naik jabatan. Cuman kalau sekarang ya fokus cari pengalaman lah. Lek awakmu cari teknikku terkenal dengan kesantuyannya. Di TikTok ini viral, ana jenenge TikTok itu Son of Alex. Oke adik-adik, katanya saya melihat dari video TikTok dari saudara ini tidak percaya kalau teknik itu santai. Apakah benar mahasiswa teknik itu santai? Loh, kalau mahasiswa teknik itu aslinya ya santai banget toh. Santai banget. Ya. Oh, jare ST ku singkatannya sangat tenang. Nah, masuk ya. Bener. Oh, sangat tenang ya. Apalagi kan kalau ingin kumlot masuk teknik aja. Masuk teknik. Tapi kok mata Anda lebam itu? Kenapa? Ini karena banyak sih ya kesibukannya ya. Oh, tak kira gara-gara. Tapi Apa? kesibukannya ya nggak harus kuliah, kan kuliahnya kan santai. Oh, kuliahnya santai. Karena santai itulah membuat semacam podcast ini. Oh, iya. Kan kalau sih, misalkan kalau aku nggak santai, mungkin aku nggak bisa gini kayak gini. Oh iya. Deadline tugas kapan? Oh, deadline tugas itu mungkin 6 jam atau 6 jam sebelum dikumpulkan. Masalah asistensi ke dosen atau revisian tuh penting yakin, penting nggak ngulang. Mata kuliahnya nggak ngulang. Kuliahnya nggak ngulang. Soalnya kan ngajar kumlot. Penting nggak ngulang sih. Kalau misalkan nggak ngulang kan bismillah otomatis kumlot nanti. Bicara soal mau sing ST ku sarjana apa sangat-sangat tenang, ternyata MT ku makin tenang. Jadi makin tenang ya. Oh iya. Aku ndelok di TikTok ku jare ST sarjana apa kan saat ini kan sarjana teknik. Iki enggak Son of Alex ku ngomong jare sangat tenang. Bener, ST sangat tenang. MT makin tenang. Terus lek S3 nih DR apa yo? DR ini kan dokter itu. dokter biasanya. Cuman itu biasanya dokter. Lebih tepatnya kok dari WD-nya itu dari R-nya ini apa ya? Lebih tepatnya kok dari apa? tadi ada di pikiran ini, cuman ya hilang. gara-gara ndelok bokep ta. Enggak, maaf. Enggak. Tak kira kakean PMU sampe. Ini kamu enggak tulang besi nih. Oh, tulang besi ya. Kalau misalkan ini kopong wis ya. Wis ngeliat. Kalau misalkan ini kopong tinggal ngelas. Gimana santai. Terus apa? Kerjaannya sampean Apa? ngapain aja Mas kalau di sana itu kan selain nganu buah-buah itu? Ya aku sebagai memasarkan produknya bosku. Ya kayak semongko, melon, nogo, pokoknya buah-buah lokal lah.
pernah nggak Mas sampean sampean itu tahu kan artinya kamu kan ya. Kan takutnya ada orang-orang di sini tuh nggak tahu tentang bahasa Jawa gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi sampean ini di sana itu nggak belajar tentang kayak teknik penyiraman kayak pupuk gitu. Semuanya Kan tentang apalagi teknik kita ya. membahas dunia teknik kan ya. Iya, benar. Lebih tepatnya kita itu lebih ke teknik pertanian. Apakah di sana itu penerapan dari kuliah-kuliah atau sampean punya temen yang sedang kuliah? Ada teknik pertanian ada, terus teknologi pertaniannya juga ada. Pernah nggak sampean sharing-sharing? Lek sharing sis akeh-akeh lek orang pertanian iki Mas. Kakeane malah ngedek Mas. Sakjane iki sarjana pertanian iki ndek tani apa sampe dadi akuntansi gitu lho. Herane aku ngono, aku duwe kanca ya kanca terus tak delok kan dhek iki sekolah di universitas swasta. Jurusan pertanian, tak deloki kan. Sakjane iki pertanian iki ndek sawah apa ngetik, iku apa akuntansi gitu. Aku herane ngono. Terus tak pikir-pikir mana. Oh iya ini kan rananya kan ranah-ranah mahasiswa, ranah-ranah yang memang harus semuanya itu tentang ngetik gitu. Jadi ya maklum lah, tapi ketika Anda sudah di lapangan tidak ada yang namanya itu menulis. Tidak ada yang namanya mengetik. Semuanya saya. Semuanya itu hanya teori yang diprakteknya langsung lebih kejam. Tidak ada aturan-aturan atau tidak ada teori-teori. Kon salah digoblok kon orang petani kon. Salah dicelatu kon. Pernah nggak Mas dari mahasiswa ya? Kan dia udah ibarat kayak KKN. Dia udah membawa banyak ilmu. Nah, dari kalangan sampean sendiri kayak dari petani khususnya ya petani buah ya. Itu dari kalangan orang yang di bidang pertanian. Itu pernah nggak membantahnya? Gini, aku kan tahu manen. Dari mulai pembibitan, dari mulai pengobatan, dari sampai penanaman vitamin buat buah. Ternyata sesimpel itu loh gitu loh. Nggak seribet yang mungkin orang-orang kuliah kerjakan sekarang gitu, kayak harus teori ini, harus nyatet gini, harus itu. Bro, terlalu susah gitu loh. terlalu ribet gitu. Aku aja belajar tuh ada yang namanya bikin vitamin gitu ya, buat pengobatan antivirusnya buat di buah itu. Kalau di buah itu ada yang namanya tuh lalat buah. Itu penyakit yang paling sering dialami di buah itu ya ketika lalat ini ngentup itu ibaratnya apa ya bahasa Indonesia nih yo? Apa ngentup iki? Apa ngentup? Ibaratnya kayak tawon kon kena untupan kayak ngono lah. Kayak nyucuk ngono lah, nyucuk di buah. Nah, itu membuat buah itu langsung jadi bosok, langsung jadi campak dan lain-lain. Nah, penanganannya itu pakai antivirusnya itu. Nah, sedangkan ketika saya langsung praktek di lapangan gitu, takarannya berapa Pak? Bahasa Indonesia itu takarannya berapa gitu. Lu takarannya lo, sampean ngerti? Aqua tutupe iku di ketok sithik sekitaran paling 4 cm ngono lah. Langsung diketok ngono tok. Terus mari ngono ditaburi karo apa ya obat-obate iku. Takaran obate teko banyu karo cairan obate iku 50-50 ngono. Enggak seribet yang tak pikirin. Akhirnya dek pertanyaan ribet harus gini lah, harus dicatat dulu lah, ternyata no. Semua dipatahkan oleh realita dan langsung dipraktek gitu loh. Berarti nggak pernah lihat kayak jurnal-jurnal kayak. Kalau itu sih mungkin lebih ke penanganan teorinya sih. Lain de prakteknya langsung sih nggak seribet itu sih. Cuman ribetnya itu adalah ngopeni nih. Ngopeni itu kayak merawatnya. Oh, merawat. Merawatnya yang memang harus betul-betul konsisten gitu.
butuh konsisten dan sabar. Memang melon ini susah gitu. Oh, di melon ternyata. Aku melon semongko. Cuman yang kebanyakan melon sih. Penangannya ya gitu, nggak seribet yang orang pikir gitu. Karena ya realitanya memang lebih kejam gitu. Oh, gitu. Lebih simpel malah menurutku sih. Teknik. Sampean kan saiki kuliah, ngono. Tahu nggak sampean ngerasa nih di lapangan langsung dan di lapangan itu nggak segampang piye ngomongnya. Ternyata di lapanganku nggak sesulit apa yang di dalam teori. Tahu nggak sampean ngono? Ya tahu. Pas kapan? Khususnya kalau di ilmu teknik listrik ya, itu kadang misalkan ya contohnya kalau ingin aman dari bahaya listrik itu kita harus matikan ya. Iya. Padahal kata tes pen. Padahal kata tes pen. Jadi kayak lihat padamnya listrik gitu, nyari arus gitu kan. Itu asing kalau di teknik sendiri kan ada warna kabel. Contohnya warna kabel. Kalau merah, kuning, hitam, itu kan fasa. Jadi itu kayak dia tuh punya, kalau misalkan dipegang itu kayak nyetrum. Nah tapi itu cuma di teorinya. Tapi keadaan di lapangan, terkadang di rumah-rumah itu bukan merah, kuning, hitam. Ternyata. Tapi ada warna biru. Sedangkan biru nih kalau di teori itu nggak nyala tuh. Nggak nyamber gitu lah. Nggak kesetrum. Tapi ya di instalasi di dunia kerja ya, ya nyetrum kadang. Jadi itu banyak sih. Solusinya apa? Tes pen. Ya, di tes pen minimal di tes pen. Ya di tes pen. Lek awak dhewe duwe nekat nggak pengen cepet mati. Ya aja lah. Maksudnya pengen tes kekebalan ilmu. Kecuali awakmu iki kamunya sendiri tuh manusia kabel, manusia listrik. Kayak Iron Man gitu. tapi itu hanyalah ilusi semata. Itu cuman dunia fiktif ya, lebih tepatnya. Kan di SMK ini kan pasti tahu sing jenenge anu ya Mas. PSG. Sampe tahu PSG? Oh, PSG tahu. PSG nang ndi? Di Madiun aku. Nang ndi kok perusahaannya? Madiun di PT Inka. Oh, PT Inka. Iku kan pasti kan ya praktek kan ya. Apakah teori ini di SMK ku sama dengan di lapangan apa lebih simpel yang di lapangannya? Nah, di Inka. Sama sih. Sama. Maksudnya 50-50 lah. Karena itu enggak segampang di realitanya ya. Sama weh, sama. Kan kalau di teknik itu ada standar. Standar kayak ibarat kayak standar SNI. Nah, kalau di sana itu ada standar internasional kayak JIC. Japanese International apa itu? Oh, banyak standar kerja gitu lah. Pokoknya standar teknik lah semacam itu. Kayak gitu. Jadi ya menyesuaikan dia. Apalagi kalau di teknik mesin. Kalau di Inka sendiri itu di teknik mesin itu menggunakan proyeksi Eropa. Standarnya itu Eropa. Oh, standarnya. Oh, jadi ya nggak main-main ya. Maksudnya ketat gitu lah ya. Dan budaya kerja itu seperti budaya kerja Jepang. Ada 5R. Apa itu? Rigid, ringkas, resi, rapi, dan satu ini lupa aku. Rigid itu bersih. Rigid itu bersih. Ringkas itu sacet lah. Saya sacet gitu. Terus mari ngono. Resi itu ya bersih juga, tapi kayak gue yo. Pokoknya ono es. Pokoknya 5R woy. Dan aku yo nggak terlalu apar. Penting itu pada saat kerja barang yang diambil, alat yang diambil harus sesuai sama alat yang dikembalikan. Oh, di tempatnya, berarti disiplin ya. Ruangan itu harus sesuai sama yang
Sebelumnya yang awalnya. Datang bersih, pulang harus bersih. Iya. Jangan datang bersih. Oh, itu kan budaya negara Konoha. Negara Konoha, bukan Indonesia. Itu kan Inkai kan Indonesia. Gitu. Oh iya Mas. Sampean sendiri kerjanya di CV apa PT? Aku sih UD sih. UD apa Mas? UD itu usaha dagang. Singkatannya UD ku usaha dagang. Usaha dagang Jauh Jati. Jauh Jati. Iya, jadi iku ya perusahaan buah di Banyuwangi yang mensuplai untuk ke Indomaret lah. Jadi lek sampean delok-delok di Indomaret terus ana stikere ZF. Nek kuwi awak dhewe pe aku, pe perusahaan. Jauh Pak kayak apa Bos? Stikernya itu kalau nggak salah warnanya biru ungu. ZF kalau nggak ya kebanyakan ZF sih, ZF. Jauh Jati. Oh, Jauh Jati. Jauh Jati itu dia dari kata bahasa Arab kan bosku Islamik banget. Oh iya. Islamik Alhamdulillah. banget. Alhamdulillah punya Masya bos yang Allah. Alhamdulillah punya bos yang masih maksudnya masih kental Menjalankan syariat. Menjalankan syariat. Jauh Jati itu maksudnya istriku. Oh, istriku. Jangan-jangan nanti bisnis yang Apa? Oh, mungkin bisnisnya dibilang kayak menyayangi bagaimana dia menyayangi kayak istrinya sendiri mungkin. Sebenarnya itu usaha dua kepala sih antara suami dan istri. Makanya dibikin Zaujati. Nah itu asal muasalnya kenapa kok namanya Zaujati? Karena yang mereka berdua yang merintis dari awal. Tuh. Terus pisan kan aku hampir setahun sih ikut. Ya ada enaknya dan ada yang gak enaknya juga. Enaknya yo punya bos yang loyal, terus ya ramah, baik. Royalnya tuh minta ampun bosku ini. Ya kayak misal HP ku dia ini marah hilang. Ngadu nih bosku. Ini ngomongin. Ini cerita sedikit ya, ini ngomongin. Bos, HP ku hilang gak bos? Kata-kata yang pertama diucapkan sama bosku adalah goblok kan. Kok iso hilang? Langsung baru deh ngomong. Kok iso hilang gitu. Iya Pak Bos. Aku marek mokel. Nah, kan ngerti nggak apa jenenge ku apa jenenge ku plot twist sih. Ternyata dari kejadian itu aku karo Riki rek. Karena sama saya. Ternyata kejadian itu karo iki. Sing kene podcast niku yo karo Riki. Ternyata plot twist itu karo Riki bajingan deh. Sing mokel deh. Aku mau ngombe es teh sing mangan deh. Malah sing kene aku. Kateli. Terus lucunya sendiri. Waktu beberapa hari setelah kehilangan kan datang ke polisi. Iya. Malah diketawain sama polisi. Malah diketawain sama polisi. Iya bener. Katanya alasannya kena azab. Kena azab bangsat. Aku kan apa jenenge iku ya mau ngadu deh polisi lah. Langsung ya. Kronologinya piye gitu. Aku apa ngomong kayak kateli ya aku ngomong kayak sini-sini. Konyol udah alasannya konyol. Gini Pak. Jadi aku iku dek warung. Terus aku iki ngancani koncoku mangan, tapi aku mokel, Pak. Nah, terus HP ku iki ilang. Lah, jadi ceritanya kok nih kena azab. Kena azab akhirnya ya wis polisi ini ngurusi ya lumayan suwi sih ngurus ini. Dan tahu plot twistnya apa lagi ketika kita di polsek di daerah Rogo Jambe itu kita malah nggak puasa. Nggak puasa. Nah, malah rokokan di depan. Di depan. Tapi kan kita tahu Indonesia ini negara apa? Agamanya itu memang banyak. Jadi ya ibarat kayak lebih nggak tahu ya. Yang penting kita nggak menganggap kita itu ateis sih. Iya. Cuman ya story itu kita nggak mau itu ngapunten ini. Memang kita rada setan sih sebenarnya. Dari kita sendiri sih. Memang kesalahan dari diri sendiri sih itu. Terus marek ngono kan lanjut mau cerita di bosku. Akhirnya bosku ngomong kan. Seal sabar. Engko ana rezekine dhewe. Ketika Anda kehilangan HP, dunia Anda seperti dunia
Primitif. Primitif. Itu benar sekali. Coba aja deh. Ketika Anda kehilangan HP, rasanya gini. Aku ki urip nyapa? Melakukan hal-hal yang gak jelas kok. Ngandung-ngandung ini terus ngandung ini biasanya aku sing dian WA ngabari ayangi atau apa ngono. Sing dia mesti kayak gini. Ndelok ngene. Ya kok ngono iku wis gak jelas gitu iku. Apalagi ono ya. Apa? Wah, ini zaman-zaman wis Teknologi banget. Teknologi Iya. banget. Jadi kalau misal kita luput dari sehari nggak memegang gadget gitu, setan gepengnya itu rasanya kayak hampa, kayak stres dan lain-lain. Itu memang fakta sih. Beda sama orang dulu gitu. Orang dulu kalau nggak ada HP hidup mereka tenang-tenang aja. Tapi kalau sekarang memang kalau nggak ada HP susah. Dan pada ngono bosku itu ngomong kan, sabar sih. Mikir terus bosku. Ngomong terus ning aku. Seal, kayak aku ini HP dia. Terus aku ngomong, "Lu HP opo, Pak?" Saya digolek akhirnya. Dan ternyata iya. HP yang tidak dipakai adalah HP anak zaman sekarang. Apple kerowak. HP yang dibangga-banggakan oleh kaula muda yang dengan kejernihan fotonya dan kalau zaman sekarang kalau nggak pakai HP itu rasanya nggak gaul. Oh, gak gaul ya. Sedangkan ketika kalian tahu aslinya HP itu sulit, sulit mempersulit diri, mempersulit hidup, udah hidup tuh sulit malah dipersulitkan oleh HP yang sulit. Mungkin jangan terlalu mengungkapkan branding ya. Karena ya kita udah nggak di endorse ya. Nggak di endorse malah jelek-jelekan. Makanya kan saya nggak apa cuman ngomong apel keruan. Steve Jobs gak bakal ngerti, Rek. Bahkan mungkin tahu tapi karyawan-karyawan Indonesia mungkin. Karyawan Indonesia. Cuman ngapunten ini, saya bukan menjelek-jelekkan, tapi ada dampak positif dan negatifnya dari HP itu. Dampak positifnya kalau misal buat dunia kreatif memang HP itu jos. Tapi kalau memang diperuntukkan untuk dunia kreatif sih. Tapi kalau untuk ranah kita yang masih mahasiswa ataupun yang lagi kerja, Android itu masih cukup lah. Sistem keamanannya gimana di sana? Kalau di HP ku sing saiki ku lumayan ngeten karena mereka menjaga banget soal hak cipta dan privacy. Kalau di Android kan kita bisa download aplikasi lewat Google, bukan Play Store ya. Dari Google kayak misal aplikasi mod ataupun aplikasi edit mod gitu. Di merek sebelah ini gak iso. Karena mereka melindungi hak cipta dari aplikasi yang asli di App Store-nya itu. Berarti mereka ini ibarat kayak berdiri sendiri ya? Memang independen, berdiri sendiri. Bukan independen ini bukan karena egois. Tapi mereka punya prinsipnya sendiri gitu. Makanya kan kalau misal saya mau download gitu ya, mesti ya ada yang nama tulisannya mohon aktifkan VPN Anda untuk melanjutkan. Apa? Mohon aktifkan VPN Anda untuk VPN. Harus pakai VPN biar bisa jebol. Itu pun kalau mau jebol ada REPK-nya. Tahu REPTCHA. Kayak saya bukan robot gitu loh. Tahu kan? Nah, itu harus melalui proses itu. Habis itu kadang di merek sebelah ini itu mesti langsung kayak menolak gitu, kayak tiba-tiba dilempar ke web yang lain, kayak gitu itulah. Tapi memang HP itu ngeten kalau buat dunia kreatif tuh gini. Tapi kalau untuk yang kayak kita mahasiswa masih kaum kerja gitu, Android itu masih cukup sih. Tapi banyak sekali kok mahasiswa terus kaum milenial lebih tepat. Bukan kaum milenial, generasi Z ya. Generasi Z itu. Z ya? Generasi Z sekarang itu generasi Z. Kebanyakan mereka memang membeli sesuatu itu untuk meningkatkan kualitas diri mereka sendiri, bukan karena fungsi gitu. Memang benar. Karena
di pikiran orang kan kalau kita memakai barang yang mahal kan kita punya kualitas. Memang di dunia kerja itu kalau terutama dari marketing itu memang penting kalau kita mau produk kita laku kita harus meyakinkan pelanggan kalau kita itu kualitasnya bagus juga gitu. Entah dari pakaian, entah dari sepatu, HP, laptop dan lain-lain itu harus memang bagus gitu. Makanya kalau misal kita membeli produk yang sesuai dengan gengsi kita, mendingan jangan. Kalau nggak butuh banget, mending nggak usah. Karena buat apa beli berjuta-juta, puluhan juta, belasan juta, tapi cuman ngandelin kamera sama tren semata. Is kayak opo rek? Kon tuku Android sing rego 4 juta iku wis apik nemen. Terus Apa? sampai ini kalau misalkan kayak kan sekarang udah zaman teknologi digital ya, digital marketing lebih tepatnya. Iya. Itu kalau ingin membuat video, foto itu sampai sendiri itu menggunakan apa? Apakah pemberian dari bos tadi apa? Malah kamera sendiri atau loh sampean gak ngerti ta? Kan biasanya saiki arek zaman saiki kate HP sing tak gawe saiki di merek sebelah itu. Mereka fungsinya kan untuk ya story Instagram di medsos kayak upload ketika mereka lagi healing atau lagi kafe. Nah, kalau saya peruntuknya untuk ke sawah untuk nyemplung ke celot-celot gitu dan kalau memang buat video memang bagus tuh memang jernih dari videonya nggak patah-patah dan bos saya tuh ngeliatnya jelas gitu. Terus juga soal foto memang pencahayaannya bagus, dynamic range-nya bagus, juga ada pengaturan yang buat foto itu jadi lebih real gitu loh, kayak mata aslinya. Memang saya sebenarnya kan saya dulu tuh membenci merek itulah. Karena dari rasa benci malah saya mendapatkan HP itu. Jadi kesimpulannya jangan pernah membenci apapun sih, karena dari membenci itu malah kita makin mencintai. Oh gitu. Kalau foto produk masih sama kan gunain itu. Nah, kalau foto produk, kalau soal foto itu saya punya sendiri siapa? Punya gear sendiri sih, kayak ya tentunya kayak DSLR gini lah. Oh gitu. Kalau soal foto produk memang pakai itu, tapi kalau soal video saya makainya HP itu. Oh gitu. Setarek, kok ada sih ngorok ya rek? Ya, gede waduh. Oh ternyata masih ada yang, oh iya, gak apa. Tak kira no suara pemuk. Ya. Kita memang podcastnya ya jam 1 Jam 1, setengah 2, tanggal 3, hari Minggu. Memang sih, mungkin nanti kita bisa bangkong kali ya. Tapi ingat, kita apa? Anda bekerja. Oh iya. Jangan lupa ke ladang. Ke lahan. Lahan ya. Ke lahan. Sama ini berarti nganggur ya. Makanya ya udah, daripada kuliah di teknik dengan sistem perkuliahan yang terlalu santai. Kita ya mencari kesibukan. Apalagi kan kita sendiri ibarat kayak kurikulum itu sistem pembelajarannya itu masih online, banyak online-nya. Nah, salah satu untuk mengurangi rasa kepenatan itu mencari kesibukan ya membuat podcast ini. Membuat podcast ya. Malam hari lagi buat podcastnya lah. Biasanya orang-orang zaman kuliah gitu ya malam hari ini untuk SKS. Iya, sistem kerja semalam. Sistem kebut semalam. Nah, ini malah buat podcast loh. Aplaus dulu buat jurusan teknik emang. Paling santuy teknik nih. Bayangin, lihat jamnya. Jam 1.32 kalau lihat 1.32 tanggal 3. Wah, gila. Salut buat jurusan teknik yang terlalu santai, masih menyempatkan malam hari, dini hari untuk membuat podcast. Sebenarnya itu untuk mahasiswa dan mahasiswi itu buat SKS, buat deadline, ini malah bikin podcast. Salut sih. Tapi kadang
mahasiswa teknik bukannya ngerjain ya, malah jam segini ya tidur. Oh tidur. Kadang ya ngopi-ngopi santai pinggir jalan. Iya bener. Banyak kok di universitas di luar Lu malah ada musrek rek. Oh iya. Musrek Mobile Legends lho. Salah. Kayak kok Jadi terlalu santai gitu. Jadi harus kita tanamkan, kita itu kuliah tidak harus sesuai sama bidang kita. Jadi ya kita harus cari kesibukan hobi juga di samping kita kuliah. Biar ada kegiatan lah, biar gak nganggung-nganggung lah. Jangan sampai ketika kita berproses pada saat kuliah, kan kuliah kan nganggur dengan cara Nganggur dengan cara berkelas. Nganggur dengan gaya. Nganggur dengan gaya. Tepatnya nganggur dengan gaya. Ya itu, carilah kesempatan. Kalau setelah lulus wisuda kan enak. Kita udah ibarat kayak punya pegangan. Kita punya pegangan, kita bisa menseriusi. Ibarat kayak kita masih setengah-setengah, mungkin kita masih setengah-setengah. Ibarat kayak saya sendiri, podcast setengah waktu. Setengah waktunya lagi kuliah. Oke. Kalau misalkan kuliah dipotong lagi, ya udah DO. Tapi jangan sampai mahasiswa abadi ya lah ya. Kan harapan kami kan setiap mahasiswa kan ketika ada yang kerja tuh harapannya ya lulus tepat waktu. Loh, tapi soal tepat waktu ya. Apa di waktu yang tepat ya? Cuttingnya sampean ono enggak sing cek molor sampai saiki? Mahasiswa abadi lah, mahasiswa tua. Ada enggak di teknik? Tentunya ada. Ada, karena mungkin teknik santai. Apa teknik santai? Cari referensi yang terlalu banyak. Referensi. Cocok deh alasannya akeh. Kan apalagi ya di teknik kan referensinya banyak, entah itu pembuatan mesin kan, apalagi di bidang pertanian kan pastinya ada kan ingin membuat mesin itu. Mesin nyemprot buat anti hawa, kayak antivirus. Nah, karena banyaknya referensi mesin, khususnya di teknik mesin, itu jadi itu bingung. Bukan karena dia santai. Bukan karena dia katanya santai gimana sih? Katanya santai, teknik santai. Ya maksudnya referensi ini. Referensi buat dia langsung cepat lulus gitu. Terlalu lamanya di situ. Ya santai memang. Santai ya. Ada yang sampai berapa tahun? Enggak. Mungkin enggak terlalu lama sih. Apalagi kan kalau di vokasi itu lebih enak. Dia membuat alat. Kalau di skripsi ya, kalau di S1 skripsi mungkin lebih ke teoristis. Teoris. Apalagi membuat jurnal, itu buat pikiran udah buat alat pusing, apalagi teorinya. Belum tanya-tanya dosen, sempro, sempes. Aduh, pusing. Tekanan batin itu. Itu kena mental maksudnya. Kalau nggak kuat-kuat pasti kena mental. Pasti jadi mahasiswa abadi, bukan ST, bukan sangat tenang. Sangat tolol. Sangat tolol. Iya benar. Kalau mahasiswa teknik udah kayak hampir video itu bukan sangat tenang lagi, sangat tolol. Sangat tolol. Lebih tepatnya. Ini bukan karena mau menjelekkan, cuman kita ngasih kata tolol itu buat memotivasi agar Anda semua yang mahasiswa ingin daftar ke teknik gitu. Jangan sampai kamu lebih ke DO ya, kayak hampir ke DO. Lebih ke tenangnya itu lebih ke DO. Jangan sampai itu. Jangan sampai kamu ST-nya ini sarjana tolol. Dan MT-nya jangan makin tolol. Oke, itu aja. Makasih ya Mas Amar untuk aku makasih banget. Iya, makasih. Semoga sarjana teknik makin santai. Dan kalau bisa mahasiswa apalagi ya teknik pertanian, teknologi ya lebih tepatnya teknologi pertanian itu lebih diberi referensi juga. Jadi dosen sama para petani itu saling kontribusi untuk mahasiswa. Ya. Jangan sampai mahasiswa ini punya pendirian, pendiriannya karena pendirian ke dosen, tapi harus kita tahu petani, harus tahu realitanya Jadi sampean
kasih realitanya, Anda ngasih teorinya gitu lah. Oke. Mungkin itu aja Mas. Makasih Ya, banyak makasih juga sudah bisa meluangkan waktu seorang sarjana yang bakal nanti dari sarjana teknik bisa meluangkan waktunya untuk podcast yang kurang lebih 30 menitan. Oh iya Mas, bentar Mas. Apa? Ini podcast saya apa podcast Anda ini? Ya sebenarnya podcast Anda cuman BTW teknik elektro saya. Oh. Memang banyak. Ya saya memang sedikit lintas lah. Lintas ya tapi maksudnya dalam kajiannya masih teknik gitu. Tapi saya harap Anda memang praktisi dan harapannya ke depannya semoga sampean ini diberi rezeki untuk kuliah. Kalau itu amin sih memang lebih ya kan sekarang zaman zaman kalau ngelamar kerja harus minimal ya semoga lah, doakan aja lah dari hasil kerja bisa menyisihkan, bisa masuk ke jurusan pertanian. Ya, lebih tepatnya pertanian. Karena basic saya sudah hampir setahun sudah paham. Ya bukan paham banget sih, dalam artian ya masih tahu lah gitu. Dan kalau ketika kamu ke pertanian itu jangan sampai merendahkan dosen-dosen, guru-guru. Iya. Karena ya mereka ya lebih banyak pengalaman jurnalnya. Yang penting ngimbangi. Iya, lebih baik ngimbangi. Lebih baik menang, Enggak, ngimbangi. Kalau dia benar ya benar. Kalau salah benarkan. Oh iya. Jangan malah kalau mereka benar kita salahkan dan ketika mereka salah kita benarkan, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus ngimbangi dan jangan tinggi hati dan jangan rendah nanti diinjak. Mungkin itu aja Mas ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Warga